Selamat pagi pemirsa, bulan November hampir selalu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh pengusaha dan juga pekerja dalam beberapa tahun terakhir. Semua menanti pemerintah soal besaran upah minimum di tahun depan, apakah tetap atau naik sesuai harapan para pekerja atau malah justru turun. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 16 Oktober 2025 dengan tema Tentukan Upah Secara Adil dan Terbuka bersama saya, Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini saya tidak sendiri, telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Valerie. Kabar baik, Mas Aris? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas Aris, kalau kita melihat topik dari editorial pagi ini, temanya nih nuansanya peringatan. Tentukan upah secara adil dan terbuka. Tapi memangnya selama ini penentuan upah berarti tidak adil dan tertutup, Mas Aris. Apa yang mau disoroti editorial? Bukan maksudnya tidak adil, tapi diupayakan untuk bisa seadil-adilnya kan. Penentuan upah itu kan mempengaruhi dua setidaknya, bahwa itu adalah pekerja dan pemberi kerja. Ini kan bermula ketika Oktober 2024 MK memutuskan bahwa Undang-Undang Perburuan itu keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga itu kembali ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana bahwa penentuan upah itu harus memperhatikan kelayakan hidup. Nah, kelayakan hidup ini yang masih kita, seperti apa nih kelayakan hidupnya, kan kita tahu bahwa perekonomian sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Kan penentuan upah itu harus dipertimbangkan dari inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang bagaimana dialognya ini sehingga bisa memenuhi semua kepentingan buruh dan juga kepentingan pemberi kerja. Tapi sebenarnya putusan MK ini sebenarnya angin segar ya? Angin segar bagi pekerja, bahwa penentuan upah itu harus memenuhi kehidupan yang layak bagi buruh. Kalau kita melihat, Mas Aris, tadi juga sudah disebutkan ada 3 komponen ya penentu berdasarkan putusan MK untuk menjadi dasar penetapan dari upah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa memang ketiga komponen tersebut terpenuhi, Mas Aris, dan akhirnya tidak menimbulkan gejolak baik itu di tingkat pekerja maupun pengusaha? Iya kan, kita tahu ya, serikat pekerja sudah memberikan ancar-ancar bahwa kenaikan yang layak menurut mereka adalah 8,5 sampai 10,5. Ini kan perhitungan versi mereka, tapi kan itu kan harus dilihat berapa proyeksi inflasi dari pemerintah tahun depan. Itu kan ada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah 5,4%. Dari situ kan bisa dihitung berapa sih yang layak sebenarnya. Kalau hitung-hitungannya itu kan sekitar 6,5 sampai 7,5 di antara itulah. Nah, kalau kita melihat tingkat inflasi, kan beberapa daerah itu berbeda-beda tingkat inflasinya, jadi tidak bisa dipukul rata. Itu kan menentukan berapa sih standar hidup layak kalau dilihat dari inflasi. Kalau kenaikannya terlalu tinggi, ya yang akan terbebani adalah pengusaha. Sekarang saja mereka sudah dengan bahan baku, apalagi industri padat karya seperti tekstil sudah setengah mati untuk bertahan hidup. Kalau harus kenaikan yang di luar kemampuan mereka, itu akan lebih memperberat bagi pengusaha. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan angka yang ideal nih seharusnya berapa yang bisa akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak, Mas Aris. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama melihat, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 16 Oktober 2025 dengan tema Tentukan Upah Secara Adil dan Terbuka. Tentukan upah secara adil dan terbuka. Bulan November hampir selalu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh pengusaha dan pekerja dalam beberapa tahun terakhir. Semua menanti pengumuman pemerintah soal besaran upah minimum di tahun depan. Apakah tetap atau naik sesuai harapan para pekerja atau malah justru turun?
Apalagi pemerintah berencana mengumumkan besaran upah itu paling lambat pada 21 November 2025 untuk upah minimum provinsi atau UMP dan 30 November 2025 untuk upah minimum kabupaten kota UMK. Dalam situasi perekonomian yang belum sepenuhnya menggembirakan, menunggu pengumuman upah tidak hanya membuat pekerja yang harap-harap cemas. Pengusaha juga sangat mencermati dan menunggu penetapan upah itu. Situasi perekonomian tengah menghadapi banyak tantangan. Di industri manufaktur, Indonesia baru saja kembali ke zona ekspansi pada Agustus 2025 setelah selama 5 bulan beruntun kontraksi. Selama 5 bulan itu, perusahaan manufaktur banyak yang terpaksa menyelaraskan bisnis dengan melakukan efisiensi. Efisiensi pun menyasar para pekerja, mulai dari penghapusan tunjangan hingga pengurangan jam kerja karyawan. Segala jurus dilakukan agar nadi perusahaan masih bisa berdenyut di tengah turunnya permintaan global, apalagi domestik. Kembang kempisnya operasional perusahaan juga berdampak pada pekerja sepanjang tahun ini. Penaikan upah minimum 6,5% pada 2025 membuat buruh juga mesti mencari akal dalam menyesuaikan kebutuhan hidup sehari-hari. Di Yogyakarta misalnya, dengan UMP 2,1 juta rupiah pada 2024, upah para pekerja tahun ini hanya naik Rp138.000 menjadi 2,2 juta rupiah. Tambahan Rp138.000 tiap bulan itu harus diakali para pekerja untuk menutupi segala kebutuhan, mulai dari urusan dapur hingga biaya sekolah anak. Alhasil, daya beli masyarakat masih terus tertekan sepanjang tahun ini. Makan tabungan tidak hanya menjadi fenomena di masyarakat bawah, tetapi juga kelas menengah alias kelompok kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data, jumlah kelas menengah bahkan sudah turun drastis dalam 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia berkurang dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Itu berarti sekitar 10 juta penduduk turun kelas menjadi masyarakat menuju kelas menengah. Angin segar buat buruh sejatinya sudah datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2024 silam. Putusan final dan mengikat MK menyatakan klaster ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja. Artinya, aturan perburuan harus kembali mengacu ke Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK menganulir ketentuan tentang penghitungan upah minimum. Penghitungan upah tidak boleh lagi menggunakan formula yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, yakni menggunakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. MK memerintahkan agar pembuat undang-undang membuat aturan penghitungan upah minimum yang mengacu pada prinsip terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pemerintah semestinya mengacu pada standar hidup layak yang diterbitkan BPS yang mencakup makanan, minuman, pakaian, papan perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Di tengah situasi ekonomi yang masih kembang kempis seperti saat ini, pelaku usaha dan pekerja perlu duduk bareng untuk bersama-sama menentukan besaran upah minimum 2026. Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Kedua pihak, pekerja dan pengusaha, harus sama-sama bersikap terbuka tanpa perlu mengembangkan sikap saling curiga. Tentu ada tawar-menawar dalam diskusi itu. Namun, prinsip utama yang harus dipegang kedua pihak ialah ekonomi harus terus berputar, jangan sampai mematikan usaha karena penaikan upah, tapi juga tidak boleh menginjak pekerja dengan upah yang teramat rendah. Sikap saling percaya, saling terbuka, dan saling empati ini akan jadi modal penting bagi negeri ini untuk membawa kebaikan hari ini dan hari depan. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda dan di segmen selanjutnya Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon interaktif 0215839900. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan mendengar pandangan dari salah satu pemirsa, ada Bapak Moko di Bekasi, Jawa Barat. Pak Moko, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pagi, Pak. Ya, Pak Moko, bagaimana pandangan Anda soal penetapan UMP dan juga UMK yang saat ini tengah digodok? Apakah optimis bisa adil dan terbuka? Mungkin secara ini adil ya kalau munculnya berbentuk UMP ataupun UMK ya. Karena emang kalau dari sisi aturan yang sudah dibuat, itu pasti terlihatnya adil ya. Cuman sekarang kita coba mengkajinya adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Saya kasih contoh misalnya tidak usah jauh-jauh Bekasi, area Bekasi aja lah, Bekasi Karawang. Sekarang di lapangan dengan UMK Bekasi 5,4, itu di lapangan masih banyak yang mendapat upah 2 juta. Disusul lagi dengan ada program pemagangan yang dengan gaji hari ini infonya adalah 3,5. Saya nggak tahu nanti pelaksanaan di lapangannya seperti apa karena emang kalau saya lihat dengan ada program pemagangan yang operator aja sekelas operator itu, saya lihat di lapangannya penyimpangannya luar biasa jauh. Kebetulan saya kebetulan saya ada HRD juga, Jadi saya tahu persis, saya lompat sini, saya tahu persis kondisi di lapangan bagaimana. Nah kalau saya sih justru melihatnya begini, buruh pun kadang-kadang menurut saya keliru, demonya adalah minta kenaikan. Sementara kadang-kadang kenaikan upah tidak sesuai dengan kenaikan bahan pokok yang sehari-hari kita butuhkan. Kenapa tidak demonya adalah bagaimana menstabilkan harga-harga atau menurunkan harga? Karena bagaimanapun kita sudah seimbang antara kenaikan dan Baik, Pak Moko, terima kasih. Kami sudah dapat intinya. Terima kasih, Pak Moko. Mas Aris tadi ternyata yang dikhawatirkan adalah, oke, anggap ada kenaikan, misalnya 6,5% lagi. Tapi bagaimana memastikan agar tidak ada penyimpangan penerapan dari upah ini di lapangan? Itu gimana, Mas Aris? Ya, ini cerita lain ya. Tentu ketika kita mau bilang bahwa supaya tidak ada penyimpangan kan harus ada ukurannya dulu. Berapa sih upahnya? Baru kita tahu kalau itu di bawah itu berarti kan harus ditindak. Itu kan ada undang-undangnya juga dan pemerintah daerah juga punya kewenangan untuk menindak itu. Dan itu soal penindakan. Lain cerita. Ini kan kita bicara soal berapa penetapannya, berapa sih yang pantas, berapa sih yang layak. Tapi tadi menarik Mas ketika memang disandingkan juga dengan program magang nasional. Artinya ini juga salah satu indikator, mungkin indeks tertentu ya dalam komponen yang juga turut harus dipertimbangkan pemerintah. Magang itu dibayar kalau tidak salah sesuai dengan UMP kan? Ya. Itu kan program pemerintah supaya ini kan masalah kalau kita bicara, kita sering ngobrol dengan beberapa pihak bahwa masalah tenaga kerja ini jangan-jangan bukan pengangguran itu bukan tidak adanya lapangan kerja, tapi tidak ada link and match antara ini sehingga butuh pemagangan. Nah itu saya melihatnya pemagangan itu proyek dalam misi untuk supaya benar-benar siap kerja. Artinya memang ini adalah sarana yang baik agar ke depannya permasalahan tenaga kerja selesai dan juga pastinya kehidupan yang layak ini bisa tercapai ya melalui proses penggodakan penetapan upah yang saat ini masih berlangsung. Mas Aris, kita akan elaborasi lebih lanjut terkait hal ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia dan kita berada pada bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Aris, tadi kalau kita lihat ya dari KSPI kan mengusulkan 8,5 sampai 10,5. Kenaikan ini sampai 2%. Sebenarnya apakah angka ini ideal khususnya bagi pengusaha di tengah situasi perekonomian saat ini? Ya itu terlalu simpel menghitungnya kalau menurut saya pribadi itu terlalu simpel. Belum memikirkan faktor-faktor lain soal pengusaha itu juga kan perlu dilihat kelangsungan hidupnya, kelangsungan usahanya, biaya bahan baku. Ya setiap usaha beda-beda ya. Maka kita kembalikan saja ke rumusnya lah untuk upah itu kan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan satu lagi produktivitas ya. Nah itu saja yang dilihat. Nah kalau kita lihat tadi seperti proyeksi pemerintah inflasi tahun depan plus minus 2,5%, pertumbuhan ekonomi 5,4, maka dari situ bisa dihitung dengan rumusnya bahwa ya kenaikan ideal itu ini harus naik ya, nggak bisa, kan kita tahu bahwa tidak mungkin tidak naik. Udah sepakat bahwa ini pasti naik ya? Pasti naik karena indikator ekonomi juga menyatakan begitu kan inflasi masih 2%. Kan tidak naik kalau resesi, 0% inflasi, tidak bisa dihitung. Itu bisa kemungkinan tidak naik, bahkan turun mungkin. Tapi kan ini kan proyeksinya sudah menyatakan bahwa inflasi 2,5% plus minus, pertumbuhan ekonomi 5,4%. Dari Undang-Undang tahun 2023 itu dengan hitungan rumusnya itu memang harus naik. Ini kan persoalannya berapa kenaikannya sehingga itu adil. Adil itu kan bukan lagi sekedar bagaimana menaikkan upah, tapi bagaimana memastikan prosesnya berjalan adil, transparan, dan menenteramkan semua pihak. Itu yang harus diperpikirkan. Jadi semuanya harus duduk bareng bagaimana menentukan adilnya itu berapa sih yang pas. Ya banyak pihak menyatakan bahwa 7,5% itu ya itulah yang ideal untuk kenaikan. Nampaknya itu yang ideal untuk saat ini ya. Karena kan kita juga tidak mengesampingkan ya. Editorial nih bilang kalau ternyata data dari masyarakat kelas menengah turun drastis ya Mas Aris. Dalam 5 tahun terakhir hampir 10 juta. Tapi di satu sisi juga kalau dipaksa naik sesuai dengan misal ekspektasi dari KSPI itu bisa jadi akan berimbas pada efisiensi dan lain sebagainya. Iya, biaya produksi menjadi tinggi ya akhirnya nanti malah banyak yang kolaps kan, repot juga pemerintah. Dan ini kan soal bagaimana sebuah sistem yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi tadi kan, produktivitas tanpa mengabaikan kehidupan layak. Nah itu. Nah sebuah mekanisme yang tidak menyeragamkan semua daerah. Kenaikan sebelumnya 6,5% itu berlaku rata. Nah ini yang harus dipikirkan. Jangan ya tidak bisa langsung rata 6,5 karena inflasi di setiap daerah itu kan beda-beda. Dan itu yang harus bisa diformulasikan oleh pemerintah daerah, Kementerian Tenaga Kerja itu sih. Mas Aris, kalau misalnya kita tarik ini menjadi kepentingan yang lebih tinggi, karena kita tahu tidak hanya ada buruh, pengusaha, melainkan juga ada pemerintah di sini ya sebagai mediator. Dan di satu sisi kita tahu Presiden Prabowo ini selalu merujuk ke pasal 33 UUD mengenai bagaimana itu bisa menjadi landasan untuk mendorong kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Apakah menjadi solusi kalau misalnya ada usulan masyarakat ini, pemerintah juga turut andil dong dalam penetapan UMP ini, misalnya dengan memberikan insentif? Betul. Itu bagaimana Mas? Ya, itu kan keadilan yang tadi kita bilang, adil untuk pekerja dan adil untuk pemberi kerja. Ketika misalnya kenaikannya itu harus misalnya 7,5%, kan bisa dilihat itu insentif apa yang bisa diberikan pemerintah terhadap pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha. Fiskalkah, kredit lunakkah, atau bagaimana kreditnya itu bisa kalau itu diatur sedemikian rupa ketika misalnya kesulitan membayar utang, direstrukturisasi utang misalnya, itu kan banyak. Nah, di situ peran pemerintah bagaimana pekerja juga cukup terbantu dengan kenaikan upah, tapi pemberi kerja diberi insentif-insentif yang bisa membuat mereka bertahan dan pada akhirnya akan tumbuh bersama. Itu yang harus kita perhatikan, bagaimana tumbuh bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Disitulah peran pemerintah harus menjadi mediator yang adil ya Mas Aris. Terakhir singkat saja, optimis nggak penetapan UMP tahun ini bisa adil dan terbuka? Saya kira bisa ya. Tapi kalau misalnya unjuk rasa itu biasa lah ya. Bagian dari demokrasi. Tapi itu kuncinya adalah bagaimana
saya kira tidak bisa diratakan untuk seluruh daerah. Harus diperhatikan betul-betul setiap daerah. Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, setiap daerah kan punya beda-beda. Itu yang harus diperhatikan, jangan dipukul rata. Baik. Kita harus tumbuh bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Baik, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Padilla atas pencerahannya. Dan pemirsa, dalam menentukan upah tentu ada diskusi di dalamnya. Namun prinsip utama yang harus dipegang kedua pihak adalah ekonomi harus terus berputar. Jangan sampai mematikan usaha karena penaikan upah, tapi juga tidak boleh menginjak pekerja dengan upah yang teramat rendah. Sikap saling percaya, saling terbuka, dan saling empati ini akan menjadi modal penting bagi negeri ini untuk bisa membawa kebaikan hari ini dan hari depan. Demikian diskusi pagi ini dalam editorial Media Indonesia. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.